wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pelajaran ke-23, yaitu tentang subordinator if, unless, because, although, whether, of, not, to. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada menjelaskan if dan unless. If itu artinya itu adalah jika, dan sedangkan unless itu artinya kecuali jika. Jadi if dan unless ini digunakan untuk memperkenalkan klausa subordinator. Klausa ini mempunyai subjek, misalnya the, whether, of, fear, phrase. Nah, jadi if dan unless ini memiliki makna yang sama. Nah, jadi if dan unless ini memiliki makna yang sama, tapi namun cara penggunaan dalam membaca itu berbeda. Nah, ciri-ciri if itu jika setelah kata tersebut ada not, maka if itu bla 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 not. Dan ciri-ciri unless itu jika setelah ada kata tersebut ikuti present tense, past tense, dan plus perfect tense, dan seterusnya. Itu adalah contohnya, sudah kita tahu di sini contoh dari if dan unless, dan if, dan ini adalah contoh dari unless. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah materi tentang because dan although. Nah, jadi because ini artinya karena, sedangkan although ini artinya yaitu menyatakan perbandingan atau perlawanan. Nah, although ini sendiri, because ini sendiri mengatakan tentang alasan, memperkenalkan suatu fakta atau penjelasan untuk mendukung ide atau gagasan dari klausa. Nah, sedangkan dalam although ini itu memperkenalkan atau menyatakan sebuah fakta yang bertentangan atau argumen yang menentang ide atau gagasan dari klausa utama. Although dan even talk ini artinya sama dengan although. Penggunaan mereka itu memperkenalkan sebuah anggapan daripada fakta. Dan contohnya kita ketahui ini contoh dari because dan although. Baiklah, untuk yang materi yang selanjutnya itu adalah talk dan even although. Although meski yang contohnya itu adalah although the traffic hill us off, we go to the airport of time, yaitu artinya meskipun lalu lintas itu menahan kami tidak di bandara tepat waktu. Nah, itu adalah contoh dari although. Sedangkan even of the weather is bad tomorrow, John will want to go out. Nah, artinya itu adalah meskipun jika cuaca buruk besok, John akan mau keluar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang whether or not, yang artinya baik atau tidak. Bisa juga berarti baik maupun tidak. Whether sama artinya dengan if. Nah, kedua kata memperkenalkan kondisi atau keadaan, yang mana kondisi dan kebalikannya itu contohnya itu adalah whether of not, bisa juga dipisahkan. Ya, contoh dari subjeknya itu do you study if you are deaf, yang artinya itu adalah apakah kamu belajar jika kamu lelah. Baiklah, saya akan menulis contohnya, yaitu tentang kalimat subjek dari whether, yaitu do you study if dan ini adalah contoh dari kalimat whether, yaitu apakah kamu belajar jika kamu lelah. Nah, kalimat tersebut itu yang artinya itu baik, juga bisa dikatakan baik atau tidak. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah yang kedua itu I study of not, I am. Nah, kalimat tersebut itu artinya saya belajar, apakah saya
lelah ataupun tidak. Nah, jadi kalimat tersebut itu adalah yang artinya itu di dalam penjelasan yang kita jelaskan yang tadi, yaitu untuk selanjutnya yaitu penjelasan are you going to go to record if John goes. Nah, yang artinya itu adalah apakah kamu pergi di Chicago itu jika dan si. Nah, itulah untuk selanjutnya I am going to go to whether or not John goes. Nah, saya akan pergi ke Chicago apakah John pergi atau tidak. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang because I'll talk juga bisa mendahului klausa utama. Nah, jadi because dan I'll talk ini juga bisa mendahului klausa utama, yaitu contohnya itu adalah dari kalimat pertama yaitu John Nah, ini adalah contoh dari yang bagian kedua because I'll talk yang mendahului kata klausa utama. Untuk penjelasannya itu we never itu artinya yaitu kapan saja, sedangkan or every time itu setiap saat. Nah, jadi contohnya itu I go swimming, we never yang mana artinya ini adalah saya pergi berenang setiap saat cuaca bagus. Ya, untuk yang pelajaran terakhir yaitu adalah makna dari dua anggota di setiap pasang kalimat pada dasarnya sama. Because I'll talk dan whether or not itu memperkenalkan klausa yang setara dengan pernyataan berita. Di samping itu because of, in spite of, and regardless of mendahului kata benda phrase seperti the rain, the weather. Pasangannya yang memiliki arti yang sama yaitu because dengan because of, setelah itu I'll talk dengan in spite of, dan sedangkan yang terakhir itu adalah whether or not dengan regardless of. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang memiliki pasangan tapi arti yang sama, yaitu because dengan because of. Ini adalah contoh dari because. Nah, ini adalah contoh dari I'll talk dengan in spite of, dan sedangkan yang terakhir itu adalah ini adalah contoh dari whether or not dengan regardless of. Baiklah, untuk yang pelajaran yang ke-24. Ya, baiklah, untuk pelajaran yang ke-24 yaitu yang berjudul conditional sentence atau kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu kalimat yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang pada kenyataannya belum terjadi atau tidak terjadi, serta digunakan untuk mengungkapkan pengandaian yang mengandainya tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Nah, ada beberapa tipe di dalam kalimat pengandaian ini, yaitu yang pertama yaitu
kalimat conditional sentence tipe 0 yang digunakan ketika hasil dari syarat ini selalu terwujud karena merupakan fakta ilmiah atau general kebenaran umum yang merupakan kebiasaan, yaitu rumusnya itu adalah if plus simple present plus simple present. Nah, contohnya itu adalah if, ini contohnya dari kalimat pengandaian tipe 0. Dan seterusnya yaitu kalimat pengandaian tipe 1. Untuk tipe 1 yaitu rumusnya adalah if plus subject plus verb 1 plus subject plus will dan plus verb 1. Nah, contohnya itu ini if I work here I will got a lot of money. Nah, untuk yang ketiga yaitu kalimat pengandaian tipe 2. Yang mana tipe 2 ini yaitu rumusnya adalah it plus subject plus will plus adjective atau noun plus subject plus will be dan plus adjective. Dan kalimat pengandaian tipe 2 ini yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat ini dengan tipe ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hayalan. Nah, jadi contohnya yaitu ini contohnya sudah ada kalimat dari pengandaian tipe 2. Ya baiklah, untuk kalimat yang terakhir yaitu kalimat pengandaian tipe 3. Rumusnya itu ialah if plus subject plus had plus 3 verb 3 plus subject plus verb have dan plus verb 3. Kalimat pengandaian tipe 3 ini itu digunakan untuk pengandaian sesuatu yang sudah terjadi dan tidak terjadi di masa lalu. Tipe kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Contohnya itu dijelaskan ini contoh dari contoh dari tipe 3 tadi, kalimat pengandaian tipe 3. Dan seterusnya yaitu adalah penggunaan kata will dan walk. Itu penggunaannya itu ialah jika menggunakan kata will atau verb 1 maka responnya if. Dan sedangkan kalimat yang kedua yaitu adalah kalimat what itu jika menggunakan kata what atau verb 1 verb 2 maka responnya had. Baiklah, hanya itu yang dapat. Ya baiklah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Untuk yang terakhir yaitu adalah penggunaan pada kata hubung. Jadi penggunaan if pada kalimat pengandaian ini tanpa menggunakan not. Sedangkan penggunaan kata indes itu pada kalimat pengandaian itu menggunakan not. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada perkataan salah dari awal sampai akhir. Mungkin saya belum menguasai materi-materi pada awal pertemuan. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.